Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Heri Heriansah. Saya dosen di UI, mengajar kewarganegaraan dan Pancasila. Ya, kemarin tanggal 11 ya, 11 bulan 4 kemarin kita sama-sama menyaksikan adanya aksi ya dari mahasiswa yang tujuannya sebenarnya bagus gitu. Kalau saya lihat sih, saya juga sebagai aktivis tahun 98 dulu, saya melihat aksi ini tujuannya sebenarnya cukup baik, menolak pencalonan Presiden Jokowi untuk yang ketiga kalinya, untuk 3 periode. Ya meskipun Presiden Jokowi juga sudah menolak, cuman mungkin teman-teman mahasiswa ini pengen sesuatu yang lebih eksplisit gitu ya. Oh saya nggak mau jadi presiden untuk yang ketiga kalinya. Mungkin mahasiswa tuh pengen Pak Jokowi ngomongnya seperti itu. Aksi yang cukup baik ini kemudian dikotori ya dengan adanya sebuah insiden gitu ya, kalau saya boleh katakan begitu, pemukulan terhadap salah satu dosen UI yang kebetulan juga senior saya, Bang Ade Armando gitu ya. Beliau dipukuli, dipermalukan sedemikian rupa oleh sekelompok orang yang ya saya nggak tahu itu kelompok mahasiswa atau apa ya, saya juga nggak jelas ya, mungkin mungkin pihak berwajib lebih tahu itu siapa gitu ya. Tapi yang jelas aksi dari sekelompok kecil orang ini kemudian menodai dari aksi yang sebenarnya tujuannya baik ini ya. Ya, jadi Bang Ade itu dipukuli sedemikian rupa sehingga wajahnya terlihat berdarah-darah ya, kemudian juga dipermalukan, celananya, pakaiannya dilucuti dan lain-lain. Ini maksudnya apa gitu? Saya nggak ngerti gitu. Dan ketika saya buka media sosial gitu ya, orang-orang tuh banyak yang bersyukur gitu. Oh ini azab lah buat Bang Ade Armando. Oh ini terima kasih para mahasiswa sudah mewakili untuk memukul, menganiaya dan itu apa maksudnya gitu loh. Jadi tujuan mahasiswa yang baik kemarin itu ternodai, bahkan tertutupi. Coba kalau kita lihat yang trending di Twitter sekarang tuh apa? Yang trending di Twitter adalah penganiayaan Bang Ade Armando. Bukan mahasiswa menolak pencalonan Presiden Jokowi untuk 3 periode. Lucu kan? Akhirnya ini aksi-aksi yang baik kemudian dikotori oleh segelintir orang, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini ya menurut saya aneh banget gitu. Apa sih untungnya mukulin Bang Ade Armando tuh, saya nggak ngerti loh. Ya, kalaupun misalnya Bang Ade Armando atau siapapun lah yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Contoh, mohon maaf saya memberi contoh misalnya Bung Denny Siregar atau yang lain gitu ya, Abu Janda dan lain-lain terkapar di jalanan berdarah-darah atau bahkan mungkin mati gitu ya. Dampaknya apa ke pemerintahan? Apakah kemudian Bang Ade Armando dipukuli sampai mati, Jokowi mengundurkan diri? Abu Janda dipenggal gitu ya, katanya kan dia mau dipenggal di jalanan gitu ya. Kemudian Presiden Jokowi mengundurkan diri, kabinet bubar gitu kan karena Abu Janda mati gitu. Enggak. Justru Anda kehilangan sebuah momentum yang cukup baik sebenarnya dari oposisi ini. Oposisi ini sebenarnya saya mencatat sudah ada 4 ya kekurangannya ya. Tadinya 3 tambah kemarin tuh. Yang pertama dia tidak punya tokoh. Ya. Tokoh yang memungkinkan memimpin sebuah aksi yang cukup besar ya, menurut saya nggak ada. Tokoh oposisi ini entah sudah masuk penjara atau masuk kabinet. Ya. Agak lucu ya sebenarnya kalau oposisi di Indonesia ini. Yang kedua dia sudah kehilangan logistik, pemodal ataupun ya dalam bahasa populernya bohir. Udah nggak ada. Siapa yang mau modalin demo gede-gedean sekarang? Pengusaha terhantam pandemi 2 tahun ini cukup sulit sudah kondisinya. Dana-dana dari luar diawasi dengan ketat oleh PPATK. Agak susah. Ya. Yang ketiga sudah kehilangan momentum oposisi ini. Bulan Juni 2022 ini kita sudah masuk dalam tahapan sosialisasi pemilu. Akhirnya sudah tidak ada lagi yang dikejar, sudah tidak ada momentumnya. Mau ngapain? Orang sebentar lagi juga pemilu. Lo mau ngapain Anda mau ngapain bikin yang aneh-aneh lagi? Nggak ada lagi. Nah setelah kejadian Bang Ade Armando kemarin, saya melihat oposisi ini sudah kehilangan akal. Buat apa menganiaya seorang dosen senior seperti Ade Armando itu? Untungnya apa sih buat oposisi? Apa kemudian tadi saya bilang pemerintah jadi tergoncang sedemikian rupa?
Bang Ade Armando ini jelas menteri bukan, ya kan? Orang yang terlibat dalam pemerintahan secara aktif juga tidak. Beliau hanya pegawai negeri, hanya dosen biasa di kampus. Senior saya juga, beliau nggak ada untungnya, ya. Jadi menurut saya aksi kemarin itu jadinya kehilangan maknanya dengan sendirinya. Jadi sudah tidak ada maknanya lagi. Yang terlihat, yang trending topiknya adalah penganiayaan terhadap Ade Armando. Ya sekali lagi mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran ya buat siapapun gitu yang akan mengikuti kontestasi pemilu nanti di tahun 2024 agar berpikir ya agak lebih gimana ya, agak lebih cerdas sedikit gitu ya buat teman-teman adik-adik mahasiswa ya, terutama gitu. Saya juga aktivis dulu tahun 98, demo macem-macem, nggak pernah kepikiran mau gebukin siapa gitu yang pro orde baru, kita telanjangin di jalan, kita pukuli di jalanan. Kasihan gitu. Yang seperti itu justru akan mencoreng nama Anda sendiri. Ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan pada video saya kali ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik lain yang lebih menarik ya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.